Nggak ada tobat-tobatan. Ayah kamu selamanya akan tetap menjadi kuda gondreng. Kamu gak ada hak nih ke saya kayak gini. Kamu yang bawa petaka ke rumah ini. Petaka. Kalau bukan karena aku, hidup kalian nggak akan senyaman ini. Kalian akan tetap makan singkong, mau? Aku lebih baik makan singkong daripada lihat ayah jadi kuda gondreng demi uang kotor. Cukup. Iya. Oh, Mami dengerin aku. Kita masih bisa berubah. Mas, tolong jangan dengerin dia. Kalau kamu sampai berhenti, kita akan miskin lagi, Mas. Dan hidup kita akan lebih parah daripada ini. Ya, jangan dengerin dia. Jangan mau. Jangan mau hidupnya diatur sama dia. Dia cuma mentingin dirinya sendiri ya. Kalau kamu pilih dia, aku akan pergi dari rumah ini. Dan kamu akan tanggung sendiri hidupmu, Mas. Farah, kamu jangan ikut campur urusan ayah. Yang paling nyakitin buat saya, ayah lebih dengerin ibu sambung saya dibandingkan saya. Padahal saya anak kandungnya sendiri, Mbak. Tapi semua perkataan saya dianggap angin berlalu. Jadi ayah lebih milih jadi kuda gondreng demi perempuan ini. Iya. Akhirnya kamu mengerti juga, Nak. Kamu bakal kena akibatnya. Aku gak akan diem aja lihat kamu ngancurin hidup ayah aku. Sebagai seorang anak itu pasti berat sekali untuk kamu. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya, Mbak? Besoknya ada warga kampung yang meninggal. Namanya Pak Gino. Dia jadi korban oleh kuda gondreng. Dan yang bikin saya muak, Mbak, ibu sambung saya malah datang ke rumah duka untuk ikut melayat. Padahal saya tahu, Mbak, saya tahu banget bahwa dia itu dalangnya, Mbak. Jadi ibu sambung kamu, yang kamu bilang adalah dalangnya ini, dalang dari semuanya ini masih sempet-sempetnya, Mbak, datang ke rumah duka korban. Iya, Mbak. Dan dia pura-pura nangis di depan warga. Padahal malam sebelumnya, dia yang nyuruh ayah saya cari tumbal. Saya lihat sendiri kondisi ayah saya pulang. Mulutnya belepotan darah. Dan Mbak Farah, apa yang kamu rasakan saat kamu melihat ibu sambung kamu datang ke rumah duka itu? Saya pengen teriak. Pengen bilang ke semua orang kalau itu semua sandiwara. Tapi saya cuma bisa diam. Karena waktu itu saya nggak punya bukti. Pak Gino, orang paling baik di kampung ini.
Dan sekarang cuma bisa terbaring diam karena ulah istri baru ayah. Assalamualaikum. Turut berduka cita ya Bu. Sabar ya Bu, ini semua sudah kehendak yang di atas. Ini saya bantu sedikit buat biaya pemakaman ya Bu. Kasih banyak, Bu. Ini baik-baik. Mau bantuin biaya pemakamannya Pak Gino? Tapi Bu Indri dapat uang segitu banyak dari mana? Cuma sedikit kok Bu, Pak Gino orang baik. Kami semua juga merasa kehilangan Bu. Kamu diam, atau ayah kamu yang akan menjadi korban selanjutnya. Aku janji ya. Aku janji. Aku gak bakal diam. Suara itu muncul lagi. Hentakan cambuk, ringkikan kuda. Kayak ada sesuatu yang liar di dalam rumah. Dan waktu itu, saya tahu kalau saya diam aja, bakal ada korban lagi. Lalu apa, Mbak? Apa yang kamu lakukan? Saya langsung lari ke kamar ayah. Saya nggak peduli lagi ibu sambung saya ngelarang atau apa. Saya udah capek denger ringkikan itu. Tiap kali ada yang mati. Sudah cukup Indri. Aku nggak mau lagi. Kita nggak bisa berhenti, Mas. Satu tumbal belum cukup, Mas. Kamu harus mendatangi satu orang lagi, Mas. Berapa banyak nyawa lagi? Berapa orang lagi harus terbunuh, Indri? Kamu nggak takut sama Tuhan apa? Kalau kita berhenti, kita nggak akan bisa hidup enak, Mas. Kuda gonjreng itu nggak main-main, Mas. Aku lebih takut jadi pembunuh daripada dibunuh. Nafik kamu, Mas. Waktu duit di meja, kamu diam. Sok suci kamu. Iya, aku salah. Aku salah. Tapi aku bisa berhenti sekarang. Astagfirullahaladzim. Ayah pasti jadi kuda gonjreng lagi. Ya Allah. Ayah. Bangun kamu. Jangan lama-lama. Malam ini, pokoknya kamu harus cari tumbal. Aku gak bisa diem aja. Aku harus bantu ayah. Jangkit lebih kuat, Mas. Kita belum selesai. Hentikan semua ini! Ayah, tolong aku ya.
Sadar ya. Tolong ya, ini aku Farah. Dasar anak. Gak tahu diri kamu. Bu, tolong Bu. Sadar. Hentikan Bu. Ini bukan kekayaan. Ini kutukan. Lepasin. Berhenti. Berani-beraninya kamu berebut milik saya. Hentikan. Biar. Ayah. Dasar anak durhaka. Ini rumah saya, jadi kamu harus ngikutin peraturan saya. Jangan sentuh aku. Lepasin. Lepasin. Jangan ganggu urusan kamu. Ini bukan dunia kamu. Aku gak akan diem aja. Apapun yang kalian lakuin aku bakal bongkar. Coba aja kalau kamu sampai masih bisa bernama sampai besok pagi. Diam kamu di sini. Jangan coba-coba keluar kamu. Tolong. Waktunya kerja lagi. Kita harus kasih makan malam ini. Kalau enggak, dia yang akan nyari kamu. Cukup. Aku udah datang lagi. Cari korban sana. Biar yang lapar itu enggak nyeret kamu ke neraka.